Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati pelaksana harian Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Garut Bapak Hendra. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu. Yang saya hormati para staf, yang saya hormati rekan guru dan karyawan SMA Negeri 7 Garut. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dari Allah kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 7 Garut yang akan dipaparkan nanti oleh Ibu Eka Purnamasari SPD dan Bapak Dian Febriana SPD. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan umat yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan memberitahukan susunan acara diseminasi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah Pelaksana Harian SMA Negeri 7 Garut. Acara yang keempat adalah acara inti yaitu paparan diseminasi dari Ibu Eka Purnamasari SPD, dilanjut dengan Bapak Dian Febriana SPD, dan acara yang kelima adalah doa beserta tutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Farida Nurlaila SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Pelaksana Harian SMA Negeri 7 Garut, Bapak Hendra Nugraha SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan. Inna rabbana rabbul syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tak lupa juga kita mengucapkan syukur kepada perantara agama Islam sejak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para tabi'in tabi'ahum, sehingga kepada kita sebagai umatnya. Tak lupa juga saya bersyukur kepada rekan-rekan yang telah bisa hadir pada kesempatan ini atas kedatangannya, kesiapannya, kelonggaran hatinya terutama ya untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas atas kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan pada hari ini kurang lebih 2 bulan beliau tidak bisa hadir karena berbagai macam halangan, terutama ada hajat ya, ada hajat urusan akhirat ya, di mana beliau akan menunaikan ibadah haji yang mungkin sekarang ini lagi di perjalanan. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah yang sedang berangkat kemudian nanti melaksanakan pulang dengan selamat, aman, selamat, lancar, barokah. Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini sudah tahu bahwa akan diadakan diseminasi. Diseminasi kalau lihat artinya yaitu sebuah usaha untuk mempengaruhi orang, ya, mempengaruhi orang untuk melaksanakan apa yang dipengaruhkan oleh yang akan mengisi materi. Kalau WK nanti kemarin mempunyai ilmu tentang guru penggerak, nah ditularkan ilmu tersebut sehingga dikatakan diseminasi, mempengaruhi itu supaya apa yang dilakukan oleh mereka itu ditularkan, kemudian kita juga dapat melaksanakan. Itu yang dimaksud dengan diseminasi. Terima kasih kepada Bu Eka telah mewakili SMA Negeri 7 Garut, termasuk Pak Dian yang pada angkatan ke-10 ini bisa mewakili SMA Negeri 7 Garut. Mudah-mudahan Bu Eka dan Pak Dian kelonggaran, kesehatan, kewarasan ya, terutama kenapa demikian, hati ya, terutama bisa saja tadi kan akibat hati itu Bu Eka katanya sampai Bu Setia tidak perlu hadir seperti itu hati ya. Jadi supaya sehat hatinya disebutkan waras, sehat, selamat, lancar, barokah untuk diseminasi hari ini sampai nanti lulus menjadi guru penggerak angkatan ke-10. Bapak dan Ibu semuanya, yang bisa saya sampaikan tidak akan banyak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan pengetahuan ilmu dari yang disampaikan oleh Bu Eka dan Pak Dian itu bisa kita miliki ya untuk apa kompetensi pegawai ya. Jadi kita ini memang ya harus seperti itu. Ketika kita ada aturan dari pemangku kebijakan termasuk kementerian ya yang melaksanakan adanya guru penggerak, walaupun ada kontroversi ya istilah guru penggerak itu. Ada istilah guru penggerak dan guru biasa, kita hilangkan ya, kita hilangkan masalah itu. Sekarang itu bukan memang secara paling mudah itu ketika ada kebijakan dari pemerintah yang merubah kebiasaan itu paling mudah itu bakal gitu keneh itu paling mudah. Tapi yang paling baik adalah memposisikan, mengkondisikan
menyesuaikan itu ya, yang lebih baik itu bukan yang paling mudah yang diambil, tapi yang paling baik. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelaksana harian Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Garut, Bapak Hendra Nugraha SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita menginjak kepada acara inti, yaitu di sesi pertama paparan diseminasi. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada Bu Eka, ya. Yang sudah memaparkan materi dari awal, ya. Bagus sekali ya. Baik, untuk materi berikutnya saya lanjutkan, di mana masih dalam 5 posisi kontrol, yaitu barusan sudah dikatakan menurut Diane Gosen ini, di mana posisi kontrol seorang guru itu ada 5, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, dilanjut Pak Ruli. Nah, di sini posisi kontrol penghukum. Nah, di sini seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid menjadi lebih dalam lagi. Nah, di sini hasil dari posisi kontrol seorang penghukum ini bisa mengakibatkan hasilnya itu ada kemarahan, mungkin ada rasa dendam, mungkin seperti tadi ada psikolog anak itu mentalnya jadi down, gitu kan? Dimana hal ini sangatlah tidak baik. Dan kita itu sebagai guru harus menghindari posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ini membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, tidak ada bising di sini, tapi lebih lembut. Tapi pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat lain itu merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Nah, biasa mungkin ini lebih ke arah memojokkan anak ya. Sehingga anak itu merasa bahwa hal yang dilakukannya itu sangatlah membuat dia itu merasa lebih rendah diri, semakin down ya. Ada lagi yang ketiga di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru itu tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau sifat ketergantungan. Nah, kira-kira kita pernah tidak melakukan posisi kontrol sebagai teman? Kira-kira di kelas pernah, sering ya? Jadi ada keuntungan tidak kalau misalkan di posisi kontrol sebagai teman? Ada ya. Jadi siswa itu bisa lebih terbuka, bisa lebih berani mengatakan apa itu dan apa kira-kira pendapatnya. Tapi di sini mungkin ada sisi negatifnya juga. Kalau misalkan guru itu posisinya sebagai teman, nah di sini kita itu harus ada kehati-hatian. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karakternya kurang. Bisa jadi, nah seperti itu, betul kata Pak Ade. Bisa-bisa tidak semua anak itu efektif jika misalkan posisi kita sebagai teman, bisa ngelunjak, gitu kan? Bisa. Nah, jadi bagaimana caranya kita pilih metode pendekatan kepada anak itu sebagai teman, tapi upayakan tidak melunjak. Ini maaf ya, mata saya kurang jelas, jadi lebih dekat ya. Lanjut Pak. Ada pemantau. Nah, sini pemantau bisa Anda lihat. Dan yang kelima ada manajer. Nah, bisa Anda terbaca ya.
biar tidak ini misalnya masih panjang. Nah, di sini ada contoh posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Silahkan Anda simak video berikut ini. Sabar Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak malas sekali ya kamu jadi anak? Dasar malas. Jangan kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah contoh guru sebagai penghukum ya. Apakah kita pernah melakukan hal tersebut kepada siswa? Mungkin pernah ya. Nah, sekarang kita ya memang ada efektifnya juga. Mungkin ada pertanyaannya seperti ini. Apakah boleh kita melakukan posisi kontrol sebagai seorang guru yang penghukum? Kira-kira boleh tidak? Seharusnya? Yang seharusnya? Ya, baik. Baik. Silakan lanjut Pak. Contoh posisi pembuat rasa bersalah ini videonya silakan disimak. Kamu kenapa terlalu lagi, nak? Ya Tuhan, Arel. Kamu senang ya di sini juga ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Arel. Kamu sungguh saja kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah selesai terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu akan kuat lagi loh kalau ibu terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Mungkin di sini lain kalau di Pandora ada Karel ya. Baik, berikutnya di sini ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ya gitu. Naren, Panas. Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Salah Bu. Sekolah sana. Ini beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya contoh posisi kontrol sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, dan yang terakhir posisi kontrol guru sebagai pelajar. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, dari kelima posisi kontrol barusan, kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana posisi kontrol yang paling baik? Yang sebagai ya, mana untuk posisi manajer ini di sini ada keterbukaan ya. Jadi memecahkan masalah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh anak. Jadi bukan kita yang mencari solusi jika misalkan ada anak yang melakukan kesalahan. Permasalahan tersebut itu diselesaikan oleh sendiri. Namun sebelum itu lanjut Pak.
kita buat, khususnya kita sebagai wali kelas, atau misalkan kita yang mengajar di kelas, atau misalkan bisa digunakan juga dalam kegiatan eskul misalkan. Di sini harus ada keyakinan kelas, di mana untuk keyakinan kelas ini adalah merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati oleh anak ya. Jadi ini langsung oleh anak, dan ini bukan hukuman. Jika kita misalkan membuat aturan-aturan di dalam kelas itu bukan hukuman, tapi ini lebih dekatnya ke konsekuensi lah ya, yang dibuat oleh anak. Berikutnya Pak. Nah, dalam sekolah atau kelas berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi alangkah baiknya kita dan murid itu harus membuat kesepakatan dulu ya. Terus keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan. Terus yang berikutnya ada keyakinan sekolah atau kelas merupakan arah atau tujuan sebuah kelas sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Ya, lanjut Pak. Nah, di sini tugas seorang guru ya dalam membuat aturan keyakinan kelas itu hanya mengarahkan, ya, hanya mengarahkan. Misalnya seperti apa kira-kira? Jadi anak-anak misalkan, nah kita harus membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah aturan ya atau harapan ya, harapan yang kalian inginkan selama pembelajaran di dalam kelas. Seperti apa? Misalnya, dan itu juga dalam pembentukan kalimatnya itu kita itu harus bisa membedakan ya. Jadi keyakinan kelas ini dibentuknya itu dalam kalimat yang positif, bukan negatif. Contoh misalkan dalam kalimat negatif, misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Itu positif negatif kira-kira? Positif negatif? Coba yang positif. Misalkan berdoalah sebelum dan sesudah belajar. Positif negatif? Yakin positif? Ya, itu negatif Bapak Ibu. Jadi tampak seperti ada juga tidak tampak seperti. Misalkan buanglah sampah kepada tempatnya. Seolah-olah kita itu menyuruh anak karena anak itu tidak pernah membuang sampah pada tempatnya. Tapi yang dibuat di dalam keyakinan kelas itu bukan kalimat menyuruh, seolah-olah anak itu tidak pernah melakukan. Tapi mungkin bisa dirubah kalimatnya itu adalah ciptakanlah ruangan belajar yang bersih dan nyaman. Itu kan sudah menyangkut ke dalam membuang sampah pada tempatnya. Misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita kan sudah biasa, kita itu sudah tidak usah menyuruh anak lagi. Sesuai dengan visi ya, menciptakan warga sekolah yang tak korup sesuai dengan visi SMA negara itu juga ya. Itu tapi bisa dirubah ke dalam bentuk kalimat positif. Misalkan apa? Jadi kira-kira kalimat positifnya apa? Suasana ruang kelas yang religius. Nah, seperti itu. Jadi ciptakanlah ruangan kelas atau karakter moral yang religius. Itu kalimat positif. Jadi itu nampak seperti bahwa hal lain, misalkan seperti sholat duha, seperti berdoa sebelum belajar itu sudah terikat di dalamnya. Ya, itu contohnya. Berikutnya. Nah, berikutnya dalam apa? Budaya positif, yaitu ada konsep disiplin pendekatan restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kesimpulannya bisa yaitu restitusi itu adalah apa namanya, menjadikan kesalahan itu sebagai sebuah pembelajaran dan mengangkat identitas positif setelah itu dan memperbaiki kesalahan dari hal yang terjadi tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Soalnya istilahnya Pak Abdi pada menebus kesalahan nanti itu salah
ibu guru yang mampu materi sebagai guru BK. Mungkin kita sudah seperti ini ya, tadi ya di kelas atau di dalam permasalahan anak. Alhamdulillah di SMA kita sudah mendekati dengan metode ini. Terus ada Tuhan dan fokus penyelesaian masalah, bukan pada masalah. Berikutnya, nah di sini perbedaannya, di sini ada perbedaan antara hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kira-kira ada hukuman, ada konsekuensi, itu ini ngacung kawan, dan ada restitusi. Baru dua saja ini, kira-kira dua saja ini, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira jangan lihat ini, apa perbedaannya menurut Bapak Ibu? Kalau hukuman itu biasanya lebih ke aturan dan sifatnya itu lebih memaksa. Terus, nah kalau konsekuensi itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Nah di sini isi hukuman itu bersifat tidak terencana. Terus ada guru menghukum siswa yang terdapat ke sekolah dengan cara hormat penjara selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Ya, seperti itu kalau misalkan hukum. Yang berikutnya konsekuensi ini sudah terencana dan tersepakati. Guru memberikan konsekuensi, terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan dan merasa tidak nyaman. Ada apa restitusi seperti itu? Nah, kalau penerapan seperti ini, sih kira-kira mungkin kita sudah sering mendengar ya. Ibu sering mendengar ada kasus guru yang dilaporkan misalkan sama orang tua siswa karena melakukan apa, gitu, misalkan kekerasan kepada anak. Tidak lama kita mendengar ada guru yang matanya pecah karena diketapel orang tua siswa. Pernah kan? Ada guru yang dilaporkan dan dituntut uang sebanyak 50 juta rupiah dikarenakan guru tersebut mengundang anak di saat anak itu tidak ikut sholat Jumat. Nah, kira-kira apa korelasi antara masalah tadi dengan permasalahan kita? Dari yang ketiga aja, dari restitusi. Mungkin kalau misalkan penyelesaiannya secara benar, pasti kan guru melarang anak kalau misalkan kapangih mau. Pasti kita itu kan mau membuat anak itu lebih baik kan? Atau misalkan mau lebih disiplin. Atau mungkin guru ngenyerang murid. Contoh misalkan datang ke silangan kosalon dan ikut upacara. Dulu zaman saya kalau misalkan yang terlambat upacara pasti ditentukan di hari di depan semua peserta upacara. Sekian ribu melihat ke wajah satu orang. Kebayang kira-kira apa dampak yang akan terjadi pada anak tersebut? Pasti merasa malu ya. Pasti merasa kan? Merasa lebih rendah diri. Tapi kalau misalkan dengan adanya restitusi nanti bahas lagi ya lanjut Pak. Nah, sebelum ke pembahasan yang itu, kita ada kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia ini menurut William Glasser ya, seorang psikolog pendidikan dari Amerika, terbagi menjadi 5, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup. Biasa kalau misalkan anak sudah tahu bertahan hidup survival ya. Ini berarti melibatkan kebutuhan fisik, makan, minum gitu ya. Terus ada kasih sayang dan merasa diterima. Terus ada penguasaan kebutuhan ataupun pengakuan atas kemampuan. Dan keempat ada kebebasan kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan, kebebasan untuk merasa senang. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya menurut William Glasser. Ini tidak ditulis di sini. Lanjut Pak, masih panjang ya. Nah, penjabarannya seperti ini. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat apa? Fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan dan mandi. Ya. Bukan dharma ya. Bukan ya. Terus ada kasih sayang dan merasa diterima. Nah, nanti kita akan bahas satu
dilihat lah, tidak usah saya sebutkan. Itu jenuh kalau misalkan saya baca, tapi Anda bisa lihat. Nah, kita kasih contoh, misalkan pernah tidak Anda di dalam kelas itu menemukan sebuah kasus di mana di saat kita menerangkan materi, anak-anak yang tidur. Terus kejadian itu terjadi secara berulang. Kita sudah berdiskusi, sudah memecahkan permasalahan anak tersebut, tapi masih tetap saja berulang. Apakah pernah? Nah, kira-kira pertanyaannya, kira-kira kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi? Apa? Ya, tidur, katanya tidur. Bisa saja terjadi ya, dikarenakan mungkin saja anak tersebut bermain game sampai larut malam, ya, sehingga dia itu bangun kesiangan. Berarti kebutuhan tidur. Tapi ada lagi yang ini lebih mendekatkan, kita harus lebih ke introspeksi diri. Mungkin saja metode pembelajaran yang bagus, Pak Hendra, bagaimana Pak Hendra? Metode pembelajarannya bagaimana kira-kira? Membosankan. Nah, membosankan itu jangan pelajaran dia matematika, pelajaran terakhir asal konversi, jangan panggil, jangan BKD. Mungkin seperti itu ya. Nah, maka posisi yang tadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara menurut BK yang sudah dikatakan bahwa kita itu harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid dalam apa? Dalam hal apa? BK tadi? Dalam kebutuhan siswa yang belajar. Kira-kira materi mana nih yang cocok? Atau misalkan kebutuhan apa dengan metode apa yang menurut siswa paling diinginkan gitu supaya tidak membosankan. Bisa saja seperti itu selain kebutuhan tidur, ya. Makanya kita sudah membiasakan masuk ke dalam kelas itu supaya konsepnya benar. Insya Allah kita semuanya sudah membuat apa sebelum bawa ke kelas. Kira-kira untuk persiapan besok menyiapkan RPP, kan itu salah satu konsep. Kita semua sering membuat RPP ya, sama ya, Pak Kiki ya. Berikutnya Pak. Nah, di sini ada 3 restitusi. Ini masih berhubungan ya. Dari tadi Bu Eka ada teori kontrol. Terus ada apa lagi tadi? Ada 5 posisi kontrol kebutuhan manusia. Nah, ini bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini mungkin segitiga sudah tidak ada. Segitiga kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Secara definisi apa segitiga? Bidang yang berbentuk segitiga. Bidang yang memiliki 3 sisi, mungkin bisa seperti itu ya, betul ya. Tapi kalau restitusi ini apa? Re itu biasanya apa? Kembali restitusi, bingung Pak Bu. Nah, lanjut Pak, di sini ada pembahasannya. Jadi restitusi itu seperti tadi, menjadikan kesalahan sebagai sebuah pelajaran. Jadi kita itu memperbaiki kesalahan. Nah, di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi. Yang pertama atau 3 langkah. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Nah, menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mungkin bisa dicontohkan sih kira-kira supaya kalau misalkan Bapak Ibu ada siswa yang bermasalah sebelum membahas itu, kira-kira apa yang dilakukan itu stabilkan identitas. Kumaha biasanya anak kalau misalkan yang salah itu dipanggil subjek kayak bersama sirinya, tapi kalau misalkan distabilkan, ditanyakan, ya, kenapa Anda melakukan hal tersebut, apakah benar? Terus ada yang berikutnya masuk ke validasi tindakan yang salah. Misalkan semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga sama.
Nah, kira-kira kamu melakukan kesalahan ini karena apa? Pasti akan tanya. Nah, kira-kira kalau misalkan betulnya seperti itu, pasti akan terselesaikan. Bakal banyak ngomong gitu nya, masih banyak gitu ya. Kalau misalkan kamu yang kurang terakhir, biasanya orang itu juga. Ya itu mungkin tipikal kepada yang tadi sebagai posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Wah tersandar salah. Lanjut Pak. Ya, dilanjut. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Udah ya ini ya? Nah, kalimat yang guru katakan menggunakan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka ini dalam validasi. Misal ada di sini kalimat, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ini terus ada, kamu pasti memiliki alasan melakukan hal ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Misalkan si A datang terlambat, berikut ada contoh video. Lanjut Pak. Oh masih ada ya, satu lagi. Murid akan jadi pertanyaan. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan yang tadi ya, gimana untuk keyakinan kelas itu yang sudah dibuat dalam bentuk aturan atau konsekuensi yang mereka inginkan. Jika misalkan anak tersebut sudah berani mengatakan kesalahan, terus berani mengakui kesalahan, suruh anak tersebut untuk memecahkan bagaimana supaya seperti tadi tidak terbangun kesiangan lagi. Misalkan si A, kamu main HP aja sampai malam. Coba, Bapak juga sama. Saya selalu mengatakan seperti itu. Bapak juga sama. Saya juga suka main game. Tapi sekolah itu penting dan bangun tidur terlalu larut itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, kira-kira baik kedepannya, nah apa solusi yang bisa kamu tawarkan untuk memecahkan masalah tersebut? Seperti itu bisa kan? Berarti di sini keyakinan yang sudah dibuat tadi. Terus poin yang kedua itu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Lanjut Pak. Nah, di sini untuk teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku salah dapat divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan. Di mana pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan kelas atau sekolah. Di sini ada pertanyaan, apa keyakinan kelas yang kita percaya? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Berikut contoh pemecahan permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi yang saya buat ya. Nah, ada kasus pertama di mana ada anak yang bernama Fadil, di mana anak tersebut sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak tertinggal di dalam pelajaran yang lanjut. Dan berikut adalah contoh penyelesaian menggunakan segitiga restitusi yang kamu buat. Kira ya sudah. Ada ini videonya.
Ya mungkin kurang jelas ini Bang, ya suaranya jadi kecil, tapi kalau di HP ini jelas. Jadi kasus yang pertama, Fadil ini sering datang ke sekolah, ya datang ke sekolah itu terlambat ya. Pas ditanya, Fadil, kenapa kamu datang ke sekolah itu terlambat? Bahkan dari laporan guru-guru yang lain juga, bukan hanya di proyek saya, tapi sudah banyak sekali yang melaporkan, dan ini mungkin yang kesekian kalinya ini contoh. Jadi anak tersebut yang pertama saya itu sekali akan identitas dengan menanyakan alasan kenapa, ya kenapa. Tapi dengan melalui pendekatan seperti tadi, supaya anak mau berbicara itu, kita itu jangan memojokkan anak, tapi misalkan dengan kalimat ya kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua manusia, dan itu sangat manusiawi. Bapak juga sama pernah melakukan kesalahan. Bapak juga waktu seusia Fadil dulu pernah datang ke sekolah terlambat, bahkan sering. Ya. Namun mungkin di sini Fadil ada alasannya. Coba katakan. Nah, di sini Fadil mengatakan alasannya itu bahwa dia datang ke sekolah terlambat itu karena bangunnya kesiangan. Dikarenakan dia itu suka main game sampai larut malam sehingga bangunnya itu kesiangan. Nah, langkah berikutnya, yaitu saya itu menanyakan solusi bagaimana supaya Fadil ini. Jadi saya tidak mengatakan Fadil pokoknya kamu besok tidak boleh datang terlambat lagi. Kalau misalkan kamu datang terlambat lagi, kamu harus di luar, kamu seperti tadi harinya itu tidak saya lakukan. Tapi saya tanyakan langsung solusinya seperti apa yang kamu inginkan untuk memecahkan masalah ini. Nah, di akhir tadi mengatakan bahwa Fadil ini saya akan main game tidak larut malam sehingga saya bisa tidur tepat waktu dan supaya bangun saya tidak kesiangan. Itu kan anak yang jawab ya. Jadi anak yang jawab. Misalkan ada anak yang sering kesiangan, kira-kira apa yang biasa terjadi di kita? Misalkan apa? Biasanya sok dina perabajak istirahat oke datang terlambat sampai izin ke satpam ada terlalu lama. Izin Pak permisi mau ke belakang ada canakan di bumi, pas ketemu ku guru BK dikirimkan ke penanganan kok. Apa yang biasanya kita lakukan? Nah, kira-kira apa yang biasanya saja? Kita langsung memarahi ya, atau dia langsung memberikan hukuman. Harusnya meramahi ya. Harusnya apa? Harusnya meramahi. Harusnya jadi ini harus menemukan solusi, tapi menggunakan segitiga restitusi. Ada lagi contoh berikutnya, kasus kedua. Nah, di sini
ada Alika yang tidak mengerjakan tugas dikarenakan dia ini terlalu asik dengan konten di sosial media dan katanya suka lebih scroll ke TikTok ya. Jadi itu PR nanti lah PK kerja gue. Ya. Ya, jadi itu keuntungan kalau misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi jika ada siswa yang melanggar, tinggal kembalikan saja langsung. Kira-kira solusinya apa? Terus hal apa yang sudah kamu langgar? Itu anak sudah paham karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan konsekuensi hasil kesepakatan bersama. Lanjut Pak. Ya, materinya habis. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf sudah menyita waktu Bapak dan Ibu semua ya yang sudah waktunya istirahat. Sekarang masih ada di ruangan kelas ini. Mungkin ada umpan balik atau mungkin ada pertanyaan hanya satu saja. Ya, Bu Hesti, silakan. Ya, Bu Hesti, bagaimana Bu Hesti? Ada mic. Itu ada mic ya, Pak? Itu ada mic, Bu. Nah, itu. Ya, terima kasih penjelasannya, pemahamannya sehingga saya paham sedikit demi sedikit tentang restitusi dan lain sebagainya. Tadi kan Bapak bilang bahwa mungkin yang paling ideal itu adalah signifikan restitusi ya. Nah, tetapi begini Bapak, bagaimana misalnya kan salah satu yang kita terapkan itu restitusi yang melakukan iklan. Jika misalnya seorang guru menerapkan hukuman, apakah masih ada sisi positifnya jika diterapkan dan pada kondisi seperti apa saja hal itu bisa diterapkan? Ya, terima kasih Bu Hesti ya sudah memberikan apresiasi umpan baliknya yang baik dan ada mungkin dua pertanyaan ya. Ada dua ya. Yang pertama, apakah ada sisi positifnya dari peran guru sebagai penghukum? Dan yang kedua, apa? Ya, mungkin ya jika ada, apakah guru boleh menjadi seorang penghukum? Nah, kira-kira ada yang mau menjawab dulu tidak sebelum saya jawab? Jika pernah ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menanggapi? Ya baik, mungkin teman-teman nanti boleh menguatkan ya. Begini Bu, ya kebetulan untuk masalah permasalahan anak ini terkait dengan segitiga restitusi atau misalkan ini sangat krusial sekali, sangat rumit dalam penyelesaiannya. Contoh misalkan, apakah segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah sudah sangat efektif?
Ini sudah ya, ini sudah dilakukan di sekolah kita. Cuma posisi guru di dalam posisi kontrol sebagai penghukum, apakah ada sisi positif? Kira-kira ada positifnya tidak? Ada, pasti ada. Karena kita itu di dalam beberapa kasus tertentu mungkin guru sebagai posisi penghukum itu bisa efektif, bisa terjadi karakter siswa itu bisa diselesaikan di lembasan tulisan. Dia bisa di gitu gas dipanggil KBPG sih atas jalan-jalan atas biasa, ya. Tapi mungkin kita itu harus berpikir apakah hal itu layak jika dilakukan kepada manusia. Kita bukan sekolah gajah supaya nanti ditampilkan, ya betul ya. Tapi di dalam karakter anak yang mungkin agak berbeda Bang Boy ya, agak berbeda yang biasanya di lulusan bisa di dia bisa mungkin efektif nanti masalah kasih mungkin ada positifnya ya di sana ya. Kemudian lagi mungkin kita semua sudah sering mendengar residivis keluar masuk penjara. Mas biasa cenah ya pembunuh ya cenah atau misalkan pelaku kejahatan yang sudah sering keluar masuk penjara. Berarti orang ini sebenarnya tidak takut atau tidak jalan terhadap hukuman. Yang begini pasti, jadi mungkin di dalam situasi dan kondisi tertentu bisa saja itu terjadi ya, itu kembali lagi kepada kita. Mungkin ada pertanyaannya seperti ini. Jadi apakah segitiga restitusi itu sudah 100% berjalan dengan baik? Mungkin ya. Kita
juga ditanya, kenapa setelah Nabi turun, tapi masih pengen tindak kejahatan, sampai seperti itu kan? Ya, kata Nabi apa? Itu Al-Quran sudah ada, aturan sudah ada, tapi ya mungkin itu kembali lagi ke manusianya. Jadi resolusi untuk hal yang serupa itu tidak mungkin bisa terpecahkan secara menyeluruh, tapi kita hanya bisa meminimalisir. Ya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Purnamasari SPD dan Bapak Dian Ferdian SPD yang telah memaparkan diseminasi budaya politik dari atas nama CGP Angkatan 10 SMA Negeri 7 Garut. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah semua rangkaian acara dalam diseminasi ini telah selesai. Mari kita sama-sama menutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nasrun minallah wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kareman ya? Hei. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan kemarin. Nah, ini keyakinan kelas sudah ada yang tahu belum? Belum tahu. Ada yang sudah tahu keyakinan itu apa? Ya, lebih mengarah ke peraturan. Nah, kalau peraturan itu bersifatnya apa namanya, memaksa. Nah, kalau keyakinan ini lebih ke arah komitmen. Nah, keyakinan kelas ini yang Anda buat itu harus ditaati oleh Anda sendiri. Dimana untuk peraturan di sekolah ini kebetulan alhamdulillah sudah baik ya, dan juga tidak ada apa namanya, tidak ada yang banyak melakukan pelanggaran, cuma ada beberapa gitu ya, hal-hal yang harus diperbaiki lagi. Nah, ini dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut, kalian yang buat usahakan menggunakan kalimat positif, jangan negatif. Contoh misalkan kalimat negatif, misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu seperti halnya Anda itu sering membuang sampah sembarangan. Tapi kalau positif bagaimana kira-kira? Cum. Ya, kawan. Oh, itu masih negatif. Jagalah kebersihan. Nah, jagalah kebersihan kelas. Seperti itu. Jadi lebih ke arah yang positif. Sepertinya Anda itu sudah paham ya. Contoh misalkan jika ada anak atau teman kalian yang datang telat, tidak pada waktunya, datang ke sekolah kesiangan, kira-kira kalimatnya seperti apa? Yang negatif sih kira-kira. Kalau negatif seperti apa kira-kira? Jangan datang terlambat. Negatif itu kan. Kalau positifnya bagaimana kira-kira? Datang tepat waktu. Datanglah tepat waktu. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalian bisa menuliskan hal-hal yang sekiranya kalian itu akan berkomitmen. Jadi kalian itu komitmennya itu lebih berkomitmen diri gitu kan. Jadi ini mengajarkan Anda untuk lebih bertanggung jawab. Ya. Baik, ini silakan dibagikan di bantu satu orang. Siapa yang mau bantu Bapak?
anak-anak, setelah dari berbagai banyak pendapat tadi, ternyata setelah diklasifikasikan itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin ya. Dari keseluruhan itu siswanya berapa? 30 mahasiswa itu, sehingga mendapat kesimpulan keyakinan keras yang sudah Anda buat itu terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama ada menghormati guru, ada tepat waktu dan aktif di dalam kelas, ada menghargai teman, ada saling peduli dan membantu sesama, semangat, istiqomah, jujur dan menjadi murid yang disiplin. Nah, ini adalah keyakinan yang sudah Anda buat. Apakah Anda siap untuk menjalankan ini dan menempati keyakinan kita? Iya. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa menjalankan ini dengan baik dan benar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri dari kelas 11 IPA 6. Saya Farhanisa Gunawan dari kelas 11 IPA 6. Saya Nesya dari kelas 11 IPA 6. Saya Nabil dari kelas 11 IPA 6. Saya Surya Arif dari 11 IPA 6. Saya Salman dari kelas 11 IPA 6. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas membuat saya merasa senang, merasa sangat bahagia, merasa sangat gembira, Sangat menyenangkan, sangat seru, membuat saya bersemangat. penting, sangat penting, penting, Sangat penting. Penting, sangat penting. melatih kita untuk bertanggung jawab, melatih kita untuk lebih disiplin, bisa lebih menghargai orang lain, Terciptanya suasana belajar yang nyaman dan lebih kondusif, sehingga kami lebih semangat dalam belajar.